Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah sejenak kita saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, tanggal 3 Oktober 2021. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah bunyinya. Topik minggu ini adalah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua perjalanan orang percaya berjalan mulus sejak awal hingga akhir hidupnya. Bahkan dapat kita jumpai banyaknya jatuh bangun dalam menjalani kehidupan sebagai warga jemaat yang memegang keselamatan dari Tuhan. Tantangan terbesar untuk menghidupkan keselamatan dari Tuhan dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Demikianlah terjadi pada orang Kristen yang telah murtad meninggalkan Kristus. Mereka dipengaruhi keunggulan dari Yudaisme dengan penalaran-penalaran yang bisa mematahkan kekristenan dan menyatakan kebodohan-kebodohan orang Kristen. Banyak yang bisa ditawarkan oleh Yudaisme, yakni berupa hal-hal materi yang nyata dan bersifat lahiriah,
Di tengah tantangan yang besar ini pada masa itu, tema kristologi sangat penting karena gereja sedang mengalami penganiayaan dan propaganda daripada pemimpin agama Yahudi dan para pengajar sesat lainnya. Mereka berusaha untuk memutarbalikkan tentang pribadi Yesus. Dengan situasi atau kondisi ini, maka surat Ibrani ini disampaikan kepada mereka agar berbalik dari pikiran yang keliru dan bertobat kembali kepada kebenaran Kristus, yakni yang pertama, perlu lebih teliti atas apa yang didengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus, penulis membayangkan hanyutnya sebuah perahu oleh arus air. Hanyutnya terjadi mengalir secara alami tanpa ada jangkar yang menahan kapal atau tali yang mengikat perahu tersebut. Jika kita tidak berada pada posisi kebenaran supremasi Yesus, maka kita akan hanyut dalam bahaya arus dunia, kedagingan, dan kesesatan simbolis. Penulis memakai kata pararuomen yang berarti tergelincir, melewati, hanyut. Sama halnya dimaknai seperti makan yang salah satu jatuh ke tenggorokan dan menyebabkan tersedak, atau orang yang membiarkan cincin kawin terlepas dari jari lalu membiarkannya jatuh. Demikianlah digambarkan mereka jarang bersekutu dan jarang mendengarkan firman Tuhan, mulai disibukkan oleh mencari uang. Jika ini terus berlangsung, maka hati kita akan hanyut di bawah oleh uang dengan mencintai uang daripada firman Tuhan. Di samping itu, mereka adalah orang Yahudi Kristen, tapi karena penganiayaan mereka tergoda untuk kembali ke akar Yahudi mereka. Mereka hanyut dari iman Kristen dan kembali ke iman Yahudi agar selamat. Yang kedua, jangan mengabaikan atau menyia-nyiakan keselamatan. Kata Yunani kuno disebut amelesantes atau amelo, berarti mengabaikan, menyia-nyiakan, yang digunakan dalam Matius 22 ayat 5. Untuk mereka yang mengabaikan undangan perjamuan kawin, artinya mereka memiliki kesempatan atau undangan untuk hadir, tapi mereka mengabaikan kesempatan untuk hadir. Artinya teks ini ditujukan kepada mereka yang menghadapi bahaya karena mengabaikan keselamatan tersebut. Mereka pada waktu itu sedang mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, dan tengah mulai putus asa. Mereka ingin mengabaikan perjalanan hidup mereka selama ini bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tindakan pengabaian atau menyia-nyiakan di sini bisa jadi disengaja atau hasil sebuah keputusan yang memakai rasio. Semua ini karena keadaan yang begitu berat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita maknai dari penjelasan sebelumnya ini? Yang pertama, kita harus teguh berkomitmen. Apa itu? Kita diselamatkan oleh Tuhan Allah sendiri dengan harga yang mahal yang tak dapat kita beli oleh apapun. Bisa kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 20. Usaha kita dan segala perbuatan baik kita tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada kita. Kedua, tidak menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan itu telah diteguhkan oleh Allah sendiri melalui tanda-tanda mujizat yang diperbuat Yesus sendiri dan karunia Roh Kudus. Dari sana kita dapat simpulkan, saudara-saudariku, yang pertama, marilah semakin aktif dalam merespon firman Tuhan dengan tidak mengabaikan atau acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Kedua, keseriusan dalam memperhatikan, ketelitian dalam membaca,
dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, memberi perhatian lebih pada firman Tuhan dan menolong orang agar tidak terbawa arus pemikiran dunia. Marilah saudara-saudariku, kita memelihara keselamatan dari Tuhan itu setiap waktu, sehingga kita sampai kepada tujuan yang dimana Tuhan telah janjikan kepada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini, dan firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami semua. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi memberikan kesadaran bagi kami untuk memelihara keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekalipun kami sadar Tuhan banyak tantangan di depan kami. Namun apabila Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan, semuanya itu tidak akan mampu merenggut keselamatan dari-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menjaga kehidupan kami, dan kami patuh kepada-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan berbagai banyak dinamika kehidupan. Biarlah Engkau memberkati mereka, beri mereka kesembuhan bila sakit, beri mereka kekuatan bila mereka lemah. Beri mereka kecukupan ketika mereka sedang menderita, baik dari fisik mereka masing-masing. Tuhan, hiburkan mereka Tuhan, dikala mereka sedang berduka cita pada saat ini. Kami mau sampaikan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.